Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikalares Manado, selamat siang, kembali salam jumpa. Kami menyapa Anda di kesempatan siang hari ini, lembaran Kamis 31 Januari 2025, tentunya dengan harapan kami menjumpai Anda, pendengar dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini. 30 Januari ya, kalau tadi salah sebut mungkin 30 Januari 2025, Magota Bercerita kembali hadir untuk Anda kali ini bersama RRI Manado. Kami menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Pro 4 Gorontalo, RRI Pro 1 Tahuna dan RRI Pro 1 Talaut, dimanapun Anda berada. Selamat siang dan kembali salam jumpa. Magota Bercerita seperti biasa hadir di ruang dengar Anda di setiap hari Kamis jam 1 siang. Dan kali ini bersama kami RRI Manado akan hadir dengan satu topik tentang kolintang warisan budaya Minahasa yang akhirnya diakui UNESCO di penghujung tahun 2024 kemarin. Tentunya merupakan kebanggaan untuk kita semua, bukan hanya masyarakat Minahasa, tapi juga Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Saya Joyce Wantania akan temani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan sudah hadir bersama saya kali ini 2 narasumber. Dan langsung saja saya menyapa untuk memperkenalkan beliau berdua untuk Anda semua, pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Narasumber yang pertama ada Dr. Julce Anneke Ratu. Selamat siang Ibu Julce. Selamat siang Ibu Joyce. Iya, bisa didekatkan. Iya, baik. Iya, selamat siang Bu Joyce. Apa kabar hari ini Ibu? Baik, apa kabar? Baik ya, sama kita baik. Aktivitas hari ini? Ya seperti biasa, karena saya akademisi, jadi ke kampus menguji dari S1 sampai S3. Wah, keren. Ya, sekarang memang belum mengajar, nanti mulai minggu depan. Iya, masih libur mungkin masih ya. libur, ya. Dunia perkampusan memang masih Iya. libur sampai saat ini, dan Dr. Julce ini memang aktif sebagai akademisi di Universitas Samratulangi di Fakultas Ilmu Budaya. Iya, jadi memang berkompeten untuk membicarakan soal budaya yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Ibu Lydia Vice Katuuk, Bachelor of Science in Psychology. Agak susah saya menyebut gelar beliau karena memang ya demikianlah, agak tidak lazim untuk kita di Indonesia ya. Ini dapatnya di
Di mana Ibu Lydia? Di Filipina. Di Filipina. Baik, apa kabar Ibu Lydia? Puji Tuhan baik. Puji Ibu Tuhan Joyce. baik ya. Iya, beliau adalah seorang pegiat kolintang dan pendengar dimanapun berada, mungkin sedikit gambaran bahwa orang pertama yang menciptakan kolintang ini kalau tidak salah famnya Katuuk begitu Ibu, ya. Yang Mempopulerkan, iya. Dan sekedar ya for your information aja, di sini saya dapat satu buku yang masih mana kameranya? Iya, masih terbungkus plastik. Judulnya Kolintang The Sound of Heaven dan penulisnya adalah Ibu Lydia Katuuk. Saya bersyukur bisa mendapatkan buku ini. Mungkin pendengar juga nanti bisa mendapatkan kalau ini sudah banyak di produksi begitu Ibu ya. Baik. Untuk membahas tentang kolintang warisan budaya Minahasa yang diakui UNESCO sebagaimana yang kita sudah sebut di awal tadi, ini juga turut disiarkan di RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Talaut. Kita coba menyapa dulu. Kita akan melihat siapa saja yang sudah tergabung dengan kita siang ini. Biar nanti kita akan berkomunikasi sebentar untuk tanya jawab. Mungkin yang belum terangkat dari sini bisa teman-teman dari Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Selamat siang yang ada di Talaut. Suaranya belum on air. Selamat siang. Oke. Sambil mempersiapkan mungkin ini miskomnya dari sana atau dari sini. Kita coba teman-teman yang lain Tahuna dan Gorontalo. Apakah sudah tergabung dengan kita siang hari ini? Oke, mungkin sambil dalam persiapan ya. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin saya coba ke Ibu Julce dulu ya. Ibu Julce, sebagai seorang akademisi yang tentunya banyak mengajar tentang budaya ya. Kesan pertama yang Ibu rasakan tentang ketika menerima kabar akhirnya kolintang menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, seperti apa bisa Ibu gambarkan? Wah, sangat terkejut dan sangat bangga karena perjuangan kolintang untuk mendapatkan pengakuan di UNESCO itu ya lumayan panjang. Tidak mudah ya. Tidak mudah, dan itu merupakan suatu pekerjaan kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi bukan hanya akademisi, jadi dari pendukung pelakunya juga, komunitas, pemerintah juga. Dan itu tidak mudah untuk membuat semuanya berkolaborasi secara sinkron ya. Ya kalau saya mengikuti terlibat dalam perjuangan kolintang ke UNESCO ini ada sekitar bisa dibilang 10 tahun ya, dari awalnya 2013 itu. Dari awal didaftarkan. Iya, dari awal didaftarkan dari nasional, jadi mendapat pengakuan secara nasional dulu, kemudian diajukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini yang dari pemerintah Indonesia ke UNESCO-nya ini yang lumayan panjang, karena memang proses ya, karena ketika diajukan pertama ada yang belum lengkap, dimintakan dari pemerintah Indonesia seperti sejarahnya harus jauh ke belakang lagi, karena harus digali sampai ke akarnya. Nah, sebenarnya setelah ke UNESCO sudah lebih mudah ya, tapi memang banyak hal di situ. Karena ikut andil juga negosiasi dari pemerintah Indonesia juga. Karena setelah di tahap internasional kan banyak negara yang ingin mengajukan juga kan elemen budayanya supaya diakui oleh UNESCO. Jadi seperti itu. Tapi ya semuanya kalau kita bersatu padu pasti akan tercapai, walaupun dengan waktu yang panjang, dan semoga ini bisa, ya sangat bangga sekali kita apalagi sebagai orang Minahasa ya, tempat lahirnya kolintang. Jadi sekarang kolintang itu bukan hanya, jangan sampai kita egois misalnya, orang punya itu. Sekarang sudah Indonesia punya, bahkan sudah milik dunia karena sudah mendunia.
Jadi Cuman, memang itu kebanggaan kita ya. Ya, cuman asalnya dari Minahasa. Iya, asalnya memang dari Minahasa. Diakui oleh UNESCO sehingga tidak bisa diklaim lagi Iya, oleh oleh negara suku lain, negara Iya, lain. iya, Tidak betul. istilahnya tidak bisa dicaplok lagi Iya. seperti yang lain. Iya, betul. Iya. Baik, kita ke Ibu Lydia. Nah, sebagai pegiat Kolintang, ini sejak kapan Ibu Lydia aktif sebagai insan Kolintang? Ya. Sebetulnya kalau saya sendiri ini dari Kolintang, saya adalah generasi ke-9 sebagai pewaris. Jadi kalau di Lembean itu kami menjaga warisan budaya di sana dengan mencatatnya. Jadi dari hukum tua pertama itu sudah tercatat. Hendrikus Ulur itu mencatat bahwa, nah beliau itu opa saya. Jadi opa buyut gitu. Nah saya ini turunan ke-9-nya. Berangkat dari situ perhatian Kolintang semakin besar ketika kami diperkenalkan dengan sebuah komunitas yang namanya Pingkan Indonesia. Nah melalui itu ada bincang-bincang, diskusi dan lain-lain. Semakin lama semakin banyak terlibat. Sehingga pada akhirnya Pingkan Indonesia mungkin membutuhkan data-data dari data primer, data sekunder itu berasal dari kami, dari keluarga Ulur dan juga dari Desa Lembean dan sekitarnya, maka kami dilibatkanlah di dalam. Jadi itu kira-kira sekitar tahun 2016. Baik, untuk perjuangan ke UNESCO ini seperti apa Ibu Lydia dan komunitasnya Insan Kolintang ini di Minahasa terjun langsung untuk memperjuangkan Kolintang goes to UNESCO? Baik, sebelumnya Bu Jo izin karena kita disaksikan juga oleh Gorontalo dan Talaut. Betul. Iya, maka sebetulnya saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa elemen budaya kita ini sangat banyak. Jangan jemu-jemu untuk terus menggali, supaya jangan, ini Kolintang kan baru yang awal. Nanti pasti ada yang menyusul yang lain-lain. Dan saya berharap dari Gorontalo, dari Talaut bisa ikut berpartisipasi. Ini suatu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan kita di Minahasa atau di Sulawesi Utara, tetapi kebanggaan dunia juga, Bu Jo. Iya. Kemudian pertanyaannya tadi bentuk kontribusinya. kontribusi. Iya. Oh, baik. Jadi sebetulnya dengan pengajuan ini kita pertama tadi sudah disebutkan sedari awal oleh Bu Joyce bahwa kita jangan takut lagi untuk elemen budaya kita ini diklaim oleh pihak-pihak lain. Ya, daripada istilahnya daripada torang baku timbul masalah, baku rebe di satu budaya, baku apa ya? Baku klaim-klaiman kan itu nggak enak ya. Iya. Jadi mendingan kita itu mengajukanlah dengan meyakinkan seyakin-yakinnya pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini jalurnya itu dibuka di Kementerian Kebudayaan. Kemudian setelah kita diakui di Kementerian Kebudayaan melalui WBTB nasional, kemudian kita lanjut untuk pengakuan ke internasional melalui Badan Dunia UNESCO. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, perjalanan nanti 10 tahun lebih baru bisa diakui oleh UNESCO. Ini kendalanya apa? Apakah banyak yang mendaftarkan budayanya atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan dari Kolintang itu sendiri hingga membutuhkan 10 tahun? Baik, Bu Jo. Sebetulnya begini, Bu Jo. Dan pemirsa sekalian, kita di Indonesia ini yang sudah terdaftar WBTB itu kurang lebih 2013 elemen budaya. Wah. Ya, jadi bisa dibayangkan yang akan kemudian diajukan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia ini kepada UNESCO, itu kan sistemnya antri jadinya. Dari 2013 kemudian dia menurun kembali menjadi sesuai dengan sepertinya begini, 1 tahun itu jatahnya Indonesia itu paling 2 atau 3 elemen budaya saja, karena evaluation body pun di PBB itu hanya 50-an orang. Mereka mengevaluasi setiap ada pengajuan yang masuk, maka sangat-sangat terbatas untuk suatu elemen budaya di suatu negara
untuk semua dapat diakomodir. Jadi memang ada skala prioritasnya seperti itu. Dan apabila dipertanyakan bahwa kenapa Kolintang kok bisa 10 tahun baru bisa tembus, memang prosesnya panjang karena dari 2000 sekian elemen budaya yang berada di nasional ini, kita memberikan data, memberikan apa yang dibutuhkan dari daerah ke nasional itu memang sangat-sangat harus gimana ya? Kalau sekomplit-komplitnya gitu. Sementara pemenuhannya kan bertahap gitu. Jadi mana yang lebih dulu selesai, mana yang lebih dulu komplit, itulah kemudian yang disaring kembali, apa diuji seperti kelayakannya, apakah memang betul-betul layak sehingga bisa diajukan ke UNESCO seperti itu. Sehingga 10 tahun itu memang sangat sangat lama karena prosesnya panjang. Iya, jadi begitu diakui oleh UNESCO, kebanggaannya itu luar biasa, Bu ya. Biasa. Karena ada yang termasuk di 10 tahun itu juga akhirnya diperlukan penelitian lebih lanjut. Jadi memang itu kebutuhan di dalam negeri ya, di tingkat nasional. Jadi mereka dari Kemendikbud itu, yang reviewer dari Kemendikbud itu menginginkan kita menggali sampai ke akarnya. Sementara pada tahap itu kita hanya menyediakan data yang pada masa kolonial. Nah, kita harus mundur. Iya, yang waktu itu kita masih mengajukan dengan nama AMKK, Ensemble Musik Kolintang Kayu Minahasa. Nah, dari Kemendikbud itu minta kita menggali sampai ke akarnya. Jadi kita tarik lagi ke belakang ke tradisinya sampai ke masa purba. Makanya akhirnya kita mendapatkan, ternyata kita juga baru tahu ya setelah diteliti, oh awalnya dari 3 bila. Nah itu Kolintang ternyata awalnya dari 3 bila. Nah itu, nah, dan penelitian itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jadi itu akhirnya termasuk itu juga. Terus termasuk ada negosiasi di komunitas, karena berbagai komunitas, terus ada yang mau begini, ada yang mau begitu. Jadi harus dinegosiasikan yang mana yang kita akan ajukan. Yang pada akhirnya kita ajukan yang extension ini ke UNESCO. Penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademiknya juga. Ya. Ya, jadi banyak hal memang yang memakan waktu. Iya, sebagai pegiat Kolintang yang tentunya sejak lahir mungkin Ibu Lydia ya sudah begitu mengerti, sudah melihat Kolintang ya. Siap. Ini kalau bisa dijelaskan, saya dan juga pendengar yang lain ingin tahu apakah ada progres tertentu yang terjadi di dunia Kolintang ini, atau sejak dulu Kolintang itu memang sudah seperti ini? Ya. Jadi Bu Joyce dan pemirsa sekalian, Kolintang ini ternyata dia ikut berevolusi dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kami menggalinya dengan beberapa kali riset, dan kami menuangkan hasil riset di dalam naskah akademik itu, maka disitulah terlihat bahwa perkembangan Kolintang dari zaman ke zaman itu disebutkan tadi oleh Ibu Yulce bahwa dari masa purba itu ketika budaya batu atau stone chime berubah menjadi wooden chime. Disitulah letak awal bahwa Kolintang ini ternyata lahir dari suatu budaya perubahan dari zaman batu ke zaman kayu. Ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan peralatan-peralatan dan lain sebagainya dari batu, kemudian beralih ke kayu karena ketersediaan kayu dan skillnya sudah terbentuk untuk kayu, maka terciptalah bunyi-bunyian yang berasal dari kayu. Jadi setelah itu, setelah kita menarik dari titik awalnya yaitu wooden chime, kemudian dia melalui suatu proses yaitu 3 bila, lahirlah 3 bila yang dipakai di ritus-ritus. Biasanya ritus-ritus penyembahan. Orang Minahasa kan budayanya dulu menyembah yang maha kuasa, mereka belum tahu siapa dia kan, tetapi ada sosok dengan kekuatan yang besar yang mengendalikan dunia ini. Dorang cari tempat-tempat yang paling tinggi seperti di gunung-gunung, dengan anggapan mereka bahwa kalau di gunung di tempat tinggi yang maha kuasa itu ada di tempat tinggi, berarti lebih dekat.
Mm-mm. Nah, dari proses ritus-ritus yang berada di gunung-gunung, kemudian yang salah satu contoh yang masih bisa orang telusuri sekarang itu ada di Waleposan Lembean, itu masih ada karena penjaga gunungnya masih ada, kuncennya masih ada di sana. Nah, jadi dari beliau juga mendapatkan tradisi lisan juga, yaitu Ower, cerita yang diturun-temurunkan. Jadi menurut beliau juga bahwa di gunung telah terjadi ritus penyembahan dengan menggunakan 3 bilah. Setelah itu 3 bilah kemudian menjadi 5 bilah, menjadi 7 bilah, 9 bilah, 15 bilah. Itu karena filosofi bangsa Minahasa, yaitu filosofi angka ganjil. Ya, itu ada lagi pemahaman tersendiri tentang itu. Dan kami meyakinkan seyakin-yakinnya pihak Kementerian Kebudayaan dan UNESCO dari yang begitu. Jadi kami meyakinkan dari setiap filosofi yang lahir dari riset yang kami buat, begitu. Sampai kemudian dia bertahap menjadi kolintang AMKK, sudah kolintang dalam bentuk ensemble. Yang Begitu. sekarang kita Yang tahu. sekarang sudah tersaji dengan nada-nada universal. Kalau itu berapa bilah yang terakhir ini? Kalau yang terakhir itu 10 alat, 10 unit, kemudian masing-masing bilanya bervariatif. Itu ada yang kemungkinan itu 200-an lebih bilah. 200-an. Berawal dari 3 bilah. Berawal ya? dari 3 bilah. Dan iya, ketika kita bisa mengungkapkan filosofi di balik itu, nah disitulah kita bisa meyakinkan ke Kemendikbud ya pada saat itu bahwa ini milik kita, dari sini asalnya. Karena itulah yang sampai kita bisa pada saat itu bisa diakui bahwa oh ya ini dari Minahasa. Iya. Dan ini patut diperjuangkan karena kita punya filosofi di balik itu. Soalnya Bu Jo di Malaysia juga ada. Iya, di Iya. beberapa Filipina juga tempat ada. ada. Dan mereka Yang juga mirip. sudah siap-siap untuk Oh. Iya. Jangankan Malaysia, saya juga sempat mendengar di Jambi kalau tidak salah ada, tapi kulintang. Yang mungkin alatnya berbeda dengan milik kita ya. Tapi kan namanya mirip, Namanya mirip. Iya. bunyinya Jadi memang juga banyak. mirip. Pasti mirip-mirip. Ada di Sumatera Utara ada garantung, mirip banget. Kalau Cuman di bedanya Palu- nggak ada kotak resonansi ya. Di Palu ada kakula, yang kakula. tembaga. Oh. Itu juga mirip kulintang. Baik. Di Bolmong ada juga. Iya, jadi sekali lagi apa keistimewaan suatu budaya atau warisan budaya ketika sudah diakui oleh UNESCO? Ibu Jules ya mungkin. Iya. Ya, ketika diakui oleh UNESCO, kita berarti itu membuktikan bahwa itu milik kita. Terutama ya sudah bernama Indonesia ya, milik Indonesia. Dan itu setiap tahun juga dinilai. Oh. Jadi ada evaluasi dari UNESCO karena ada beberapa elemen juga ketika tidak terawat, tidak dirawat akhirnya ditarik kembali. Oh, begitu ya. Pengakuannya. Jadi setiap tahun, nah terutama bagaimana ketika sudah diakui, terus kelanjutannya apa? Jadi harus ada revitalisasi. Jadi kalau dalam hal ini kulintang berarti harus diturunkan supaya tidak mati, tidak berkurang pelakunya, diturunkan ke anak-anak. Dan itu sudah jalan sekarang di Minahasa. Dan bahkan mungkin akan karena komunitas kulintang itu sudah ada di seluruh Indonesia, yang diwadahi oleh PINKAN, Persatuan Insan Kulintang Nasional. Jadi nanti akan ada program revitalisasi melalui komunitas-komunitas kulintang yang akan membuktikan bahwa ketika misalnya tahun depan dinilai lagi, oh ya masih ada, jangan setelah mendapat pengakuan setelah itu ditinggalkan. dibiarkan. Ya. Iya. Jadi ada evaluasinya juga Iya, ternyata. setiap tahun ada evaluasinya. Oke, baik. Dan saat ini kita akan kembali menyapa untuk teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Apakah sudah bergabung dengan kita siang hari ini? Selamat siang yang ada di Gorontalo. Saudari tadi Jo bergabung. Mana gambarnya, saya belum lihat. Bung Imran ya? Ada Ada. tadi. Jaga dengar, jaga lihat ini torompe ibu-ibu yang luar biasa. Ya. 3 ibu cantik di sini kan ya, Imran. Yang dua, yang ibu dua. Baiklah. Kalau begitu Bung Imran,
mau ke narasumber Ibu Julce atau Ibu Lydia, silakan. Punya dua-dua Jo. Silakan. Saya tertarik dengan itu yang buku. Ini ya. Boleh Gorontalo minta satu Ibu? Boleh. Boleh toh? Nanti melalui kirim. RRI Manado. Asik. Ingat Jo, kirim kemari. Siap. Jadi pertanyaan, kalau sudah di UNESCO sudah sah memutuskan ini kulintang. Yang jadi pertanyaan kemudian kulintang ini akan seperti apa? Produksi kulintang mungkin dari yang jadi pertanyaan untuk musiknya. Musik-musik daerah kulintang yang masih kurang kita melihat di channel YouTube dan juga beberapa channel-channel musik yang lain. Nah, ketika kalau sudah disahkan seperti ini, berarti produksi musik kulintang harus diperbanyak, Bu. Untuk kedepannya seperti apa? Sebentar sebelum dijawab oleh narasumber, saya ingin bertanya ke Bung Imran, kalau di Pro 4 Gorontalo, koleksi lagu kulintangnya kira-kira seperti apa gambarannya? Masih yang lama-lama, masih dorang ini lagu-lagu lama. Masih siapa? Tunggu. Boleh mulia dulu. Oke, sambil dicari lagu-lagunya, mungkin sambil bisa dijelaskan. Ini siapa yang duluan bisa menjawab? Ibu Lydia, silakan. Oh ya, baik. Jadi memang suatu tantangan besar ketika kita sudah diakui di UNESCO, maka pengembangannya harus seluas-luasnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kami tim penyusun untuk kemudian kami menuangkan di dalam periodic report yang mana sudah sampai di mana tuh perkembangannya. Nah, jadi kemarin tantangannya adalah produksi kolintang. Kita kan pasti terkendala dengan bahan baku. Bahan bakunya kayu. Dan kayu ini harus di umur tertentu baru bisa dibuat alat musik kolintang. Bukan gitu. sembarang kayu Bukan pula sembarang ya? kayu pula gitu. Jadi dia harus jenis kayu cempaka dan usianya memang betul-betul sudah matang untuk diolah menjadi alat musik. Nah, jadi kendala kami memang kami meyakinkan seyakin-yakinnya dengan cara adalah kami punya begitu banyak hutan konservasi dan hutan produksi yang ada kayu cempaka tumbuh dan dapat kami gunakan juga dengan seizin pihak yang berwenang bahwa kami dapat menggunakan kayu tersebut menjadi alat musik kolintang. Apakah hutan konservasi ini juga masuk dalam penilaian UNESCO begitu? Pasti masuk, karena mereka mendorong bagaimana kalian menggunakan bahan baku kayu. Terus kalau kalian tidak melakukan tree nursery atau reboisasi dan lain sebagainya, bagaimana bisa ada keberlangsungannya? Maka kami meyakinkan mereka dengan kami membuat suatu pemetaan di mana paling banyak ketersediaan kayu tersebut Dan supaya tidak merusak lingkungan dan juga. tidak merusak. Jadi ada yang ditanam terus. Regenerasi ya. Regenerasi ya karena bahan bakunya ya tidak bisa dipungkiri memang harus kayu. Walaupun mungkin ke depan ya bisa dibuat digitalisasi kolintang, tapi sudah pernah sebenarnya oleh seorang dosen itu Ner Stanley Caro, tapi sayang sekali beliau sudah meninggal untuk melanjutkannya. Cuma ya karena itu kan diproduksi, jadi bukan original ya, jadi suaranya agak berbeda dengan suara kolintang yang asli yang dari memang benar-benar kayu. Oke. Iya. Untuk menjawab pertanyaan Bung Imran, kalau misalkan dari sisi akademisi, seperti apa Ibu Julce bisa menjelaskan? Maksudnya maaf. Jadi tadi kan ditanyakan keberlangsungan kolintang ini kan harus ada, dan seperti tadi dibilang bahwa ternyata lagu-lagu kolintang selama ini cuman itu saja, lagu-lagunya juga sudah lama. Untuk meregenerasi lagu-lagu kolintang ini, kalau dilihat dari sisi akademisi seperti apa Ibu Julce? Kalau terima kasih. Kalau yang dari sisi akademisi, saya kira kalau di Manado itu sudah berkembang, Pak.
melalui anak-anak sekolah banyak lagu-lagu baru yang diajarkan, bahkan karena kolintang itu sangat adaptable, bisa beradaptasi, itu sekarang bisa dimainkan untuk lagu dangdut, kemudian untuk lagu rock, lagu jazz, itu sudah macam-macam lagunya, dan tentu saja itu diajarkan melalui sekolah atau sanggar-sanggar. Banyak kreativitas diciptakan oleh, nah ini dunianya Ibu Lydia yang pelaku, diciptakan oleh para pelatih kolintang. Karena kalau anak muda juga kan, misalnya lagunya itu saja klasik, mungkin akan bosan, mungkin pada satu saat tertentu akan bosan. Nah, jadi sekarang sudah diciptakan lagu-lagu modern, dari dangdut sampai rock, jazz, itu sudah bisa dimainkan dengan alat musik kolintang. Ini alat musik kolintang to atau collab dengan alat musik yang lain? Alat musik kolintang to. Jadi yang kolaborasi juga ada dengan angklung, tapi yang to juga alat musik kolintang to itu bisa juga. Bisa. Dan kita belum tahu Imran ya. Ingin menyambung Bung Imran tadi bahwa kenapa produksinya belum ada untuk recording gitu. Artinya memang kita masih limited untuk recording. Tetapi Bung Imran dapat search juga di browser apa saja gitu, melalui internet maksudnya. Kita sering mengadakan festival kolintang. Juga ada lomba-lomba kolintang ini untuk menstimulasi. Jadi supaya seniman lebih giat memproduksi lagu-lagu, bahkan permainan-permainan maupun grup-grup kolintang. Jadi itu biasanya diinisiasi oleh si pengaju itu, yaitu komunitas yang membawa kolintang ini untuk diajukan menjadi elemen budaya dunia, yaitu Pingkan Indonesia wadahnya. Oke, baik. Bagaimana Bung Imran? Mungkin Bu, saran, karena kan kita ini Pro 4 selalu menggaungkan musik-musik tradisional seluruh Nusantara. Apalagi Gorontalo ini masih masuk di Korwi 5. Jadi musik Minahasa masih orang gaungkan terus. Nah, ketika orang mau cari ini musik-musik kulintang, kalau cuma di festival kan audio yang itu yang masih kurang. Mungkin saran kalau Ibu bisa bikin channel tertentu untuk musik kulintang supaya audio yang kita akan ambil itu akan sangat baik. Dan channel itu saya yakin akan berkembang pesat juga kalau musik kulintang masuk dengan khusus channel musik kulintang. Asik. Noted. Noted. Masukan yang PR sangat, luar iya. biasa. Ya. Oke, baik Bung Imran, nanti kita kembali lagi ya. Kita beralih dulu ke teman-teman yang ada di Tahuna. Ya, Selamat siang yang ada di Tahuna. selamat siang, Jo. Bisa Baik. dengar suara saya kah? Bisa dengan bisa perkenalkan kepada dua narasumber, perkenalkan diri silakan. Oke, selamat siang Ibu Yolce juga Ibu Lydia. Saya Arsi di Pro 1 Tahuna. Ini penyiar andalan RRI Tahuna. Oh, tidak Mantap. begitu. Ya, Berarti di sini cuma kita paling cantik ya? Mengaku Imran. Silakan Arsi. oke. Dua narsum ini luar biasa. Saya tadi tertarik juga dengan buku karena hobi baca. Iya. Jangan cuma Rangga yang dikasih, Imran yang dikasihkan. Tahuna ya boleh dikirim. Dua orderan. Dua Siap. order. Nah, Bu, saya tertarik tadi kan dikatakan bahwa memang sudah diakui UNESCO. Di sementara itu juga, kalau saya lihat postingan-postingan banyak sekali yang buat kolintang sendiri, bahkan sampai orang di luar negeri kalau lihat di postingan di media sosial ada yang juga buat sendiri. Apakah itu masih tetap diperkenankan walaupun dari sisi mungkin ada syarat-syarat tertentu yang ini loh kulintangnya Minahasa begini. Kalau mereka mau modif apakah bisa atau ada aturan yang harus mereka ikuti kalau mereka ingin buat kolintang sendiri begitu. Iya. Kemudian yang kedua sekalian jalan tadi generasi muda memang kalau di Sangihe ya kita memang agak jarang itu karena supaya tidak hanya orang-orang Minahasa saja yang familiar dengan kulintang, kemudian
yang suka dengan kulintang, tetapi juga kami yang ada di daerah yang masih dekatlah dengan Minahasa, karena di Sangihe juga kan banyak orang Minahasa. Jadi bolehlah kami selalu begitu, frekuensinya lebih banyak untuk mendengar atau menyaksikan kolintang ini dimainkan. Begitu mungkin, Jo. Terima Baik. kasih. Terima kasih Arsi. Kita ke Ibu Lydia mungkin ini ya untuk lebih kompeten menjawab kriteria untuk buat kolintang itu, apakah bisa harus orang tertentu atau bisa orang lain menciptakan? Seperti apa, bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Bu Jo. Terima kasih Bu Arsi, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang di sini saya harus menjelaskan dulu bahwa yang kami ajukan di UNESCO itu adalah ekspresi budayanya, bukan alat musiknya. Iya, jadi di sini harus jelas bahwa yang kami ajukan melalui representative list di UNESCO itu, yang kebanyakan diajukan oleh bangsa-bangsa memang di representative list, gitu. Nah, di dalam representative list ini yang dikategorikan adalah ekspresi budayanya. Jadi bukan alatnya. Kalau alatnya itu telah kami daftarkan melalui KIK, Kekayaan Intelektual Komunal, yang kalau secara nasional itu didaftarkan melalui Kumham. Jadi elemen-elemen budaya yang ada alat-alat, yang punya artefak, itu jalur untuk kita mendaftarkan, untuk kita menyatakan bahwa alat tersebut lahir dari daerah tertentu gitu, itu dari KIK atau intellectual property lah. Iya. Jadi kemudian physically begitu ya. Iya, dia punya fisik. Dia punya fisik harus melalui KIK. Kalau punyanya komunal, jadi kalau punyanya pribadi ya tinggal pribadi-pribadi yang mendaftar. Begitu. Tapi biasanya kalau budaya orang yang so lama-lama itu pasti komunal, karena nggak mungkin orang Seperti tadi, apakah bisa orang awam begitu menciptakan kolintang atau harus orang-orang tertentu? Jadi begini, sewaktu kita mengajukan ke UNESCO itu tentu kita proteksi dulu alatnya. Kita sudah daftar duluan nih di KIK, sehingga apabila terjadi klaim bahwa kolintang yang jenis begini, spesifikasinya begini, bilahannya berapa banyak, luas nadanya berapa luas gitu, frekuensinya berapa besar. Nah itu kami daftarkan di KIK itu. Jadi kolintang dengan spesifikasi yang sama sudah tidak bisa diklaim oleh pihak lain, bahwa itu adalah sudah milik bangsa Minahasa. Iya, secara komunal, begitu, Ibu. Apakah sudah terjawab Arsi atau masih agak penasaran? Kalau misalnya di luar negeri, jadi saya tambahkan, kalau misalnya di luar negeri kemudian muncullah alat-alat yang serupa dengan kolintang, tetapi dia tidak bisa memenuhi spesifikasi yang kami daftarkan di KIK itu kan. Gitu. Kemudian karena saya lihat ada di medsos yang seorang bule gitu, dia bikin kolintang sendiri untuk mereka gunakan juga di momen-momen ada komunitas Minahasa begitu di Amerika. Itu bisa juga ya, Bu? Iya. Kalau pembuatan itu bebas. Asalkan dia tidak bilang bahwa kolintang ini saya yang ciptakan. Gitu. Iya. Jadi menyangkut copyrightnya sudah kami amankan tadi melalui hak KIK. ciptanya. Iya, hak ciptanya. Jadi, sepanjang spesifikasinya sama dengan yang sudah diakui itu, tidak masalah kalau dia produksi. Yang penting itu namanya kolintang Minahasa, bukan misalnya kolintang si A. Iya, itu dia. Kita bebas aja buat kolintang. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab Arsi ya? Ya, cukup, Jo. Baik. Terima kasih. Iya, Mbak sesi Arsi. selanjutnya kita ke teman-teman di Talaut. Selamat siang, Talaut. Selamat siang Kak Jo dan dua narasumber yang luar biasa. Baik. Saya Juli dari Pro 1 Redi Talaut. Silakan Juli. Wola Ya, Juli. Iya. Kalau dari Wola Juli, ini Juli pernah lihat di YouTube ada yang memainkan musik kulintang dan di situ disebutkan ini kalau main kulintang itu
versi Minahasa ada caranya. Di situ dibedakan dari ketukannya. Terus kalau Manado begini, kalau yang dari Minahasa Utara gini kata. Apakah itu memang seperti itu? Dibedakan dari ketukannya atau Cara gimana? memainkan mungkin ya. Iya, karena memang Terima kalau kasih. di Talaut juga ada kolintang. Karena dulu di gereja biasa kalau musik itu diiringi dengan kulintang, kalau mau lagu itu memang diiringi oleh kulintang. Tapi sekarang karena sudah perkembangan zaman juga sudah diganti dengan keyboard. Dan kulintang saat ini sudah tidak terlihat lagi di kampungnya Juli karena dulu ada memang di Sayangnya, gereja. Justru di Jawa sekarang banyak yang pakai kulintang. Gereja-gereja di Jawa pakai kulintang. Oke. Jadi bagaimana ini? Kalau Ibu Julci sendiri apa bisa main kolintang? Untuk main kolintang standar bisa, karena ya memang harus ya. Setidaknya Tapi bisa iya, dibanding saya memang- tidak. memang ada gaya-gaya, mungkin Ibu Lydia yang bisa jelaskan ketukan-ketukannya itu memang ada macam-macam gaya ya. Ada yang gaya tonsea, Kang, Ibu Lid. Mungkin Ibu Lydia Iya. bisa melengkapinya. Sebetulnya yang Julie bilang tadi ada gaya bermain Minasa, ada gaya bermain Tomohon. sangihe, tomohon, talaut gitu. Nah sebetulnya itu cita rasa aja, iya itu cita rasa aja. Tetapi tekniknya memang teknik memainkan kolintang itu banyak, cuman dia tidak disebutkan. Tidak secara formal terus disebutkan yang gaya Manado ini teknik bermainnya seperti ini, enggak. Jadi nanti di buku itu apabila nanti Juli baca, di situ juga ada teknik-teknik yang dituliskan, tetapi saya ingin koreksi bahwa itu bukan gaya Manado, gaya Bitung, gaya Talaut, gaya bukan begitu ya Jul, gitu. Iya. Itu cuma semacam apa ya? Apa itu istilahnya? Semacam gaya bermain. Oh iya, gaya bermain. Gaya bermain. Semacam improve saja. Improvisasi. Kemudian yang muncul mungkin dari pelatihnya orang Manado. Jadi orang-orang Manado lebih suka yang girang-girang misalnya begitu kan. Itu menyangkut cita rasa. Iya. Jadi cuman lucu-lucuan itu yang Juli lihat di media sosial kan. Ya saya juga sempat melihat ada beberapa macam cara bermain kolintang. Terus ada captionnya. Oh, ya? Kalau bunyinya begini ini pasti orang Tomohon. Oh gitu ya. Iya, kebiasaan-kebiasaan. Iya kebiasaan-kebiasaan seperti itu misalnya di tepi-tepi pantai, pesisir kan sukanya yang girang-girang gitu. Ya itu iya, mungkin iya. iya gayanya Talaut tuh yang pantai-pantai gitu. Dan sayang sekali kalau di Talaut ternyata sudah tidak ada lagi ya. Padahal kalau di sini di puncak Gunung Kelabat saja ada, Bu Lydia ya. Iya, masih ada. Teman-teman sempat Bawah tuh. bawa ke atas puncak Kelabat yang 2000-an meter itu. Ada alat musik kolintang di sana. Oke, dan kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk dialog kali ini. Mungkin kita ke Ibu Lydia dulu yang ingin menyampaikan. Oh ya, Ibu Lydia ini juga merupakan salah satu bagian dari Pemkab Minahasa Utara, begitu Bu ya? Siap. Beliau adalah salah satu direktur di PUD Kelabat. Sebelum kita ke closing statement dari Ibu Lydia, mungkin kalau dari pemerintah, ya utamanya dari BUMD begitu Bu ya, kira-kira ada aksi-aksi seperti apa untuk menggelorakan alat musik kolintang ini? Iya. Sebetulnya memang ini kerja kolaboratif seperti Ibu Julce bilang tadi bahwa peran pemerintah sangat besar. Tapi kebetulan belum sampai ke situ ya pembicaraan kita. Iya, hari karena ini. waktu juga yang membatasi. Iya, betul. Peran pemerintah itu sangat besar. Jadi melalui Pemkab, kemudian yang mengajukan BBTB 2013 itu dari Pemkab Minut. Kemudian setelah kami mengajukan ke Kementerian Kemendikbudristek ketika itu ya. Sekarang udah berganti namanya. Iya. Waktu itu di Kemendikbudristek itu dari Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dia berjenjang. Jadi artinya peran pemerintah dalam hal ini sangat-sangat mendukung komunitas yang mengajukan, yaitu komunitas Pingkan Indonesia. Gitu. Kontribusinya luas, banyak. Ya, mumpung Ibu Lydia ini kan bagian dari Pemkab Minut ya. Kemudian Ketua Pingkan Sulut juga bukan kebetulan adalah Bapak Pak Jong Bupati, Leganda iya. ya, Bupati Minut.
Mungkin ada yang bisa disampaikan di forum ini, silakan. Iya, jadi Pak Bupati secara konsisten telah sangat membantu perkembangan Kolintang yang berada di Minahasa Utara khususnya melalui festival-festival yang beliau buat, bagaimana keterlibatan Kolintang, grup-grup Kolintang, dan begitu juga mengirimkan grup-grup Kolintang sampai keluar. Kita masuk ke Indonesian Idol kalau nggak salah waktu itu, yang itu Major support, 9 ya. iya Major 9 itu luar biasa supportnya. Dan di Kabupaten Minahasa Utara sendiri itu masih banyak yang ingin dilakukan yang berhubungan dengan Kolintang, yaitu salah satunya menjadi mulok. Kalau yang sekarang kan muloknya masih bahasa Tonsea. Iya. Kemudian ke depan Mau kami ditambahkan. ingin usulkan Oh. dari komunitas ingin mengusulkan untuk menjadi muatan lokal juga untuk pembelajaran Kolintang agar Kolintang ini tetap teregenerasi seperti itu. Oke. Baik, dan kita ke Ibu Julce, silakan. Baik. Harapan kita sebenarnya ketika Kolintang sudah lolos ya, diakui oleh UNESCO, semoga ini bisa menginspirasi Pemkab lain, Pemkot juga, pemerintah untuk mengusulkan elemen budaya yang lainnya. Jadi jangan hanya berhenti sampai ke Kolintang. Kolintang ini baru pertama. Jadi baru pertama di Sulut ya? dari Baru pertama Sulut. di Sulut. Dan Yang ke 16 UNESCO. ke-16 Iya, nasional. Yang nasional ke-16. Oh, begitu. Dari Sulut baru 1. Jadi semoga ini bisa menginspirasi ya elemen budaya lainnya untuk diajukan ke, ya tentu saja ke tingkat nasional dulu, ke WWTB nasional, baru ke UNESCO. Ya mungkin bisa dimulai dengan menginventarisir dulu Iya. budaya-budaya yang ada ya. Iya. Kemudian disaring mana nanti yang diprioritaskan untuk diusulkan atau Iya, seperti apa? betul. Iya, karena harus satu-satu. Karena negara Indonesia juga setiap tahun itu hanya mengusulkan 3. Jadi kan tidak mungkin dari Sulut semuanya. Dan siklusnya ada. Iya, Siklus ada pengajuan siklus. ada. Yang tidak setiap tahun dibuka. Oh begitu. Iya. Oke, baik. Dan kita sudah sampai di penghujung dialog Magota Bercerita kali ini. Mudah-mudahan yang kita perbincangkan ini turut bisa menginspirasi kita semua bahwa budaya yang ada di Nusantara kita ini begitu banyak, begitu kaya kita dengan budaya. Jangan sampai kita hanya sampai kita tahu saja bahwa kita kaya dengan budaya tapi tidak melestarikannya, ya salah satunya dengan mengenal budaya itu sendiri, mencintai budaya itu sendiri, dan apalagi ya, bisa memainkan tentunya ya, bisa mengenal dan bisa lebih meleburkan diri dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada agar itu bisa tetap lestari. Oke, terima kasih Ibu Dr. Julce Anneke Ratu, akademisi dari Universitas Samratulangi yang sudah bersama dengan kita saat ini. Terima kasih juga Ibu Lydia Vice Katuuk, Terima kasih. Bachelor Science in Psychology, boleh meluangkan waktu untuk hadir di Magota Bercerita kali ini. Terima kasih teman-teman dari Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Bisa request lagu Kolintang enggak di akhir? Oh iya. Teman-teman Jangan lupa teknik, buku. Kita juga mau Ya nanti request mau boleh. buka dari kita ada Ampuruk, Esamokan, jangan bikin ulang. Nah, bagaimana? kita request dari teman-teman teknik ya. Baik, dan kami bertiga undur diri. Saya Joy Suwantania. Sampai jumpa dan salam budaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.